Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai orang ini sampai tidak nafsu makan gara-gara kamu. Oke ya guys ya, mari kita lihat ya guys ya, kenapa orang ini tidak nafsu makan ya. Dan sepertinya ini gara-gara kamu ya, disebabkan oleh kamu. Mari kita lihat ya guys ya, ada apa sebenarnya ya. Oke, ini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja. Kalau misalnya tidak resonate, kamu bisa menyimak untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke guys, sekedar informasi, kalau kamu ingin request readingan dengan tema tertentu, personal reading ya, lebih personal, kamu bisa gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke. Well, di sini kita lihat ya guys ya. Di sini ada Five of Pentacles. Next, ada Ace of Wands. Ada Four of Wands. Ada Ten of Pentacles, ada Five of Cups, ada Five of Swords, ada Justice, one more, ada Three of Swords. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang sepertinya berada di circlemu atau seseorang yang sangat dekat sama kamu ya guys ya. Entah ini kamu masih memiliki hubungan blood bonding sama dia atau ini hanya sekedar hubungan biasa ya antar tetangga ya. Dimana di sini aku merasakan orang ini pernah menjalin hubungan baik sama kamu ya. Tapi ada juga sebagian daripada kamu yang menjalin hubungan yang tidak sehat atau hubungan toksik bersama orang ini ya guys ya. Yang mana mungkin saja sebelumnya pernah memiliki hubungan yang baik-baik saja gitu ya guys ya. Namun berakhir menjadi tidak baik-baik saja ya. Entah karena kesalahpahaman atau karena memang salah satu pihak, yaitu pihaknya dia ini ya, berkhianat sama kamu atau berbuat curang sama kamu ya guys ya. Yang mana di sini aku ngerasa ya bahwa orang ini sangat dekat berada di sekitar lingkungan di mana kamu stay saat ini ya. Atau dia ini merupakan bagian daripada kehidupanmu. Bisa jadi orang ini adalah seseorang yang pernah menjadi sahabat karib kamu atau teman dekat kamu ya guys ya. Yang mungkin saja pernah berkhianat ya, dan kamu tahu bahwa orang ini toksik, lalu kamu mulai menjaga jarak dengan dia gitu ya guys ya, dan pada akhirnya mulai terlihat wujud aslinya gitu ya guys ya. Namun sebelumnya ini kamu memang pernah memiliki hubungan yang baik sama dia ya, atau hubungan spesial gitu ya guys ya, yang mana pernah ada terjadi saling percaya satu sama lain gitu ya guys ya. Namun hubungan itu berakhir ya karena terjadinya suatu konflik atau perseteruan di antara kalian ya guys ya. Mungkin salah satu pihak itu ketahuan berkhianat atau berlaku tidak baik sama kamu gitu ya.
berperilaku toksik. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini aku merasa ya, ada di antara kalian itu yang hubungannya itu putus atau hubungannya itu berakhir baru saja ya, atau sudah lama ini ya guys ya, beberapa waktu silam gitu ya, sudah berakhir hubungan di antara kalian ya. Dan itu membuat orang ini merasa kecewa ya guys ya, merasa kecewa berat ya, karena hubungan kamu dan hubungan dia itu berakhir ya. Entah ini hubungan secara personal yang lebih dekat ya, mungkin mantan gitu ya, atau hubungan antar tetangga juga bisa ya, atau hubungan kerja gitu ya guys ya, yang mana kamu dan dia ini ada masalah atau berkonflik gitu ya guys ya, yang mana berakhir dengan pemutusan hubungan, pemutusan koneksi atau cut off koneksi, yang mana kalian tidak berkomunikasi lagi satu sama lain gitu ya, atau kalian sudah tidak bertegur sapa, atau kalian ini tidak mau tahu urusannya lagi gitu ya guys ya, udah kembali fokus ke dunia sendiri atau kembali fokus ke kehidupan sendiri. Dan di sini meninggalkan rasa sakit hati pada orang ini ya guys ya. Karena orang ini sampai-sampai sepertinya tidak nafsu makan ya guys ya. Gara-gara hubungannya itu break off atau mengalami suatu kehancuran, perpisahan, putus dengan kamu gitu ya guys ya. Ini relatif ya guys ya, entah ini hubungan asmara atau hubungan dalam bersosialisasi ya, bertetangga gitu ya, bisa juga ya. Karena di sini ada rasa sakit hati, salah satu pihak tuh sakit hati. Entah ini kamu atau vice versa, dianya yang sakit hati, tapi di sini lebih berat ke dianya yang sakit hati ya guys ya. Karena kamu memutuskan hubungan sepihak gitu ya guys ya. Orang ini nggak terima ya. Orang ini tidak terima kamu memutuskan hubungan sepihak dengannya. Dia masih pengen lanjut. Dia masih pengen memiliki hubungan atau koneksi dengan kamu. Tapi kamunya udah nggak mau lagi dan nggak mau tahu lagi dengan orang ini gitu ya. Kamu terlanjur kecewa dengan perbuatannya atau perilakunya yang toksik terhadap dirimu. Sementara dia sakit hati dan kecewa karena kamu memutuskan hubungan sepihak gitu ya, tidak mau menerimanya ya. Dia ini sepertinya berperilaku sesuka hati gitu loh guys ya, semaunya dia. Orangnya ini kayak sewenang-wenang dan sangat egois gitu ya. Dia nggak peduli ya efek atau dampak yang dia timbulkan atau dia ciptakan ya, dia nggak mau tahu ya. Pokoknya dia ini orangnya suka bertingkah itu semaunya dia gitu ya. Jadi dia nggak mau tahu gitu apa akibat dari perbuatannya ini ya kepada dirimu, efeknya itu apa gitu. Apakah menguntungkan atau merugikan, dia nggak mau tahu gitu ya. Justru di sini walaupun kelakuan dia merugikan, dia tetap kayak maksa untuk kamu tuh menerima gitu ya, menerima perilaku toksiknya. Ya mana mau ya, orang normal, orang waras gitu ya, mana mau menerima hal-hal buruk atau tingkah laku perilaku buruk dari seseorang. Tentunya kita sebagai manusia normal kan nggak akan betah dan nggak akan nyaman ya diperlakukan buruk ya. Udah pasti kita akan menjauh, udah pasti kita akan jaga jarak gitu kan ya guys ya. Namun orang ini sepertinya tidak terima gitu ya. Makanya orang ini mungkin secara fisik kamu bisa lihat ya, dia kayak acak adul gitu ya penampilannya ya guys ya, secara look atau appearance ya. Dia tuh kayak berantakan banget gitu ya, kayak nggak keurus ya, rambutnya udah acak-acakan gitu ya. Kemudian kayak pakainya juga kayak compang-camping atau kayak ya nggak keurus, gimana sih nggak keurus, kayak berantakan, kayak orang yang menderita banget gitu ya guys ya. Mungkin kamunya di sini udah move on kali ya dianya yang nggak bisa move on dari kamu ya. Kemudian terlihat juga beberapa dari dia ya, ini general reading ya guys ya, jadi kan cerita banyak orang ya guys ya. So di sini ada juga dia ini yang bodinya itu ya sampai kurus kering gitu ya guys ya, mulai kurus ya. Mungkin ketika terkoneksi dengan kamu ya, masih punya hubungan sama kamu, dia kayaknya sehat gitu ya, nampak kayak berpenampilan perlente gitu ya guys ya, rapi gitu ya guys ya, gemuk ya, gemukan gitu ya. Setelah pisah dari kamu kayak mulai kurusan nih ya, udah mulai kayak nggak keurus lah ya, makannya kayak nggak teratur gitu ya. Dia kayak di sini tidak nafsu makan ya guys ya, gara-gara memikirkan hubungannya sama kamu yang udah kandas gitu ya. Dianya kayak maksa aja gitu, masih pengen lanjut terkoneksi, terhubung sama kamu ya. Dan ada juga ya di sini cerita lainnya ya, seseorang ini mengarah ke tetangga atau ke orang yang dekat lokasinya dengan dirimu ya. Entah itu adalah orang yang masih memiliki bonding relationship with you ya,
dengan kamu ya guys ya, yang mana dia nih sakit hati karena memikirkan kehidupan kamu yang nampaknya membahagiakan ya. Ini dikonfirmasi oleh Four of Wands ya guys ya, dimana versi tetangga ini ya, dia kayaknya tidak senang melihat kamu ini bahagia ya. Rupa-rupanya tetanggamu ini atau orang yang pernah terkoneksi dengan dirimu ini menyimpan rasa keirian gitu ya guys ya, rasa iri hati yang mendalam ya, dan berubah menjadi kedengkian sepertinya, karena dia memegang istilah tidak senang melihat kamu berbahagia dan malah berbahagia melihat kamu menderita. Seolah-olah tuh kayak gitu ya, dia kayaknya nggak suka gitu ngelihat kamu ini happy-happy guys ya. Ini bagi kamu yang terkoneksi dengan tetangga toksik, yang mana kamu udah cut relationship atau cut off koneksi dengan dirinya ya guys ya. Dia kayaknya sakit hati ya, nggak senang melihat kamu bahagia ya. Sementara kan dia kayaknya ada di sini di antara orang ini yang pengen bikin kamu itu menderita gitu loh guys ya. Dia tidak ingin melihat kamu tuh bahagia ya. Justru sebaliknya, di hadapan dia yang terlihat adalah kamu nampak berbahagia dan happy gitu ya guys ya. Apalagi di antara kamu ini ada yang hidupnya terlihat sejahtera dan makmur. Wah, di sini dia tambah sakit hati ya guys ya. Itu kenapa orang ini sampai tidak nafsu makan gara-gara kamu ya. Melihat kehidupan kamu yang sepertinya makin hari makin membaik ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan menghampiri dirimu gitu ya guys ya. Dari segi finansial atau ekonomi di sini kamu berkecukupan, bahkan lebih daripada cukup ya, berkelimpahan malah di sini ya guys ya. Karena dia melihat kamu ini bisa happy dan bahagia karena punya banyak uang, atau setidaknya minimal kamu tuh mapan gitu ya, terlihat berkecukupan, layak, memiliki kelayakan dalam hidup gitu ya guys ya. Memiliki tempat tinggal yang layak, memiliki fasilitas dan segala sesuatu yang layak yang kamu dapatkan gitu ya. Dan itu membuat dirinya malah sakit hati ya, sehingga orang ini sampai-sampai tidak nafsu makan loh guys ya, gara-gara melihat kehidupan kamu yang terlihat bagus gitu ya di matanya ya. Mungkin kamu ini tetanggaan dekat rumah kali ya, di depan rumah atau di samping rumah. Mungkin kamu lalu lalang gitu ya, bawa-bawa belanjaan ya, habis shopping atau habis jalan-jalan tuh kan dia ngelihat kamu gitu ya. Mungkin kamu sumringah, ketawa ketiwi ya bersama pasangan, bersama keluargamu gitu ya guys ya. Dan di sini dia nggak senang ya, justru itu menambah sakit hatinya ya. Apalagi di sini kamu terlihat semakin bergairah dan bersemangat dalam hidup ya guys ya. Di sini terlihat sekali kamu semakin hari semakin kreatif ya. Mungkin ini dari segi pekerjaan ya guys ya. Dari segi pekerjaan makin hari kamu nampak makin bersemangat ya dalam beraktivitas atau menjalani kehidupan sehari-hari ya. Di sini aku melihat kobaran semangat energi positif, yang mana di sini membuat sebagian daripada kalian itu semakin kreatif ya. Mungkin ada saja hasil karya atau kinerja atau pekerjaan yang kamu kerjakan itu bagus gitu ya guys ya, menghasilkan hasil yang memuaskan atau hasil yang baik ya, memberikan dampak positif pada pentacles atau keuangan kamu ya. Ini bikin dia makin hari makin gerah ya, melihat kehidupan kamu ini kok banyak dipenuhi dengan kebaikan dan keberuntungan gitu loh guys ya. Dan di sini justru sepertinya ada energi karma ya guys ya, dimana orang ini sepertinya pernah berbuat jolim atau tidak baik sama kamu ya. Sebelum dia melihat hal-hal baik ini datang ke dalam kehidupanmu, dia pernah berlaku curang atau berbuat jahat sama kamu ya guys ya, dan Tuhan memberikan keadilan ya guys ya. Dimana di sini aku melihat bahwa kehidupan kalian ini mulai berbanding terbalik ya guys ya. Dulu orang yang merasa sakit hati ini ya, orang yang jolim sama kamu ini ya, dulu kehidupannya itu bagus, lebih baik ketimbang kamu ya. Dan dengan kehidupannya yang baik ya, dia selalu memperlihatkan hal-hal yang dia punya gitu ya, semacam kayak pamer ke kamu gitu ya. Dia dengan kesombongannya ini selalu berlagak dan berusaha untuk memanas-manasi kamu ya. Dan ada juga sebagian daripada dia ini yang merendahkan dirimu gitu ya, seolah-olah meremehkan kamu karena kamu saat itu masih berada di roda bawah
roda kehidupan bawah gitu ya guys ya, dan dia masih berada di roda kehidupan atas gitu ya. Jadi kehidupan kalian ini dulunya itu berbanding terbalik ya, kamu berada di bawah, dia berada di atas gitu ya. Itu kenapa dia kayak berlagak banget ya, terlihat begitu arogan dan sombong ya. Tapi di sini kan Tuhan sepertinya memberikan keadilan ya kepada dirimu ya. Sebagian daripada kamu ini ada yang derajatnya sudah dinaikkan oleh Tuhan gitu ya. Dan orang yang menjolimi kamu ini sepertinya mulai merasakan karmanya ya. Roda kehidupan berputar ya. Roda kehidupanmu naik ke atas dan roda kehidupan dia turun ke bawah ya. Jadi kehidupan kalian saat ini kayaknya berbanding terbalik. Dan ini ada yang sudah terjadi pada beberapa orang di antara kalian, yang mana kehidupan kalian membaik dan kehidupan dia malah makin turun dan anjlok gitu ya guys ya. Disinilah ya dia merasa kecewa terhadap dirinya sendiri dan kepada dirimu ya, sehingga memunculkan rasa sakit hati ya guys ya. Dan rasa sakit hatinya ini karena dia merasakan sendiri karma atas perilaku jahatnya sama kamu ya. Di sini dia mengalami rasa sakit hati yang sangat teramat parah ya guys ya, hingga orang ini sampai-sampai tidak nafsu makan ya, gara-gara melihat kehidupan kamu ini ya, yang terlihat lebih cemerlang atau lebih bersinar dibandingkan kehidupannya. Justru kehidupannya di sini aku lihat makin hari makin terpuruk dan makin gelap ya guys ya. Apalagi di sini dia mengalami yang namanya kegagalan ya guys ya, dikonfirmasi oleh Five of Swords ya guys ya. Entah itu kegagalan dalam hubungan ya, mungkin setelah putus dari kamu atau setelah tidak memiliki koneksi lagi sama kamu ya, dia mencoba untuk memulai hubungan atau koneksi dengan orang lain ya. Ini kalau dalam hubungan asmara ya guys ya. Tapi kalau dalam hubungan sosialisasi secara umum ya, orang yang iri terhadap dirimu ini ya menjalin hubungan dengan orang baru ya, atau dia ingin mendapatkan mangsa baru gitu ya guys ya, atau korban baru ya yang bisa dijadikannya sebagai seseorang yang bisa dimanipulasi olehnya gitu ya. Tapi dia pun juga mengalami kegagalan, mungkin orang itu juga berpengalaman gitu ya, sehingga tidak mudah disetir olehnya gitu ya. Dan di sini dia rasanya hampir menyerah gitu ya guys ya, karena aku rasa dia adalah seorang benalu ya guys ya, atau parasit ya. Jadi kekayaannya atau sepertinya kepemilikan yang dia miliki, harta benda yang dia punya itu sepertinya hasil daripada, sorry to say, tipu-tipu atau memanipulasi orang, atau selama ini dia suka morotin orang gitu ya, deket-deketin tetangga atau deket-deketin orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya gitu loh guys ya, untuk diporotin ya harta bendanya seperti itu ya. Orang ini kayaknya tidak memiliki pekerjaan yang jelas ya guys ya, tapi dia berlaga seolah-olah dia ini kayak pemegang usaha atau owner gitu ya, seolah-olah dia ini bosnya gitu loh guys ya. Dia berlaga seolah-olah dia ini orang kaya ya, padahal dia tidak memiliki apa-apa. Selama ini dia hidup dari cara dia memanipulasi orang atau memoroti orang gitu loh guys ya. Dia suka mendekati orang-orang kaya atau orang-orang berduit ya, untuk dia manipulasi ya guys ya. Nah seperti itu ya. Tapi kali ini dia banyak mengalami kegagalan-kegagalan dalam memanipulasi orang. Mungkin orang-orang sudah banyak teredukasi ya dengan yang namanya orang-orang toksik gitu ya guys ya. Atau orang-orang ini banyak memiliki pengalaman bersama dengan orang toksik gitu ya guys ya, sama seperti kalian, makanya tidak mudah dimanipulasi oleh dia ya. Di sini dia banyak mengalami kegagalan ya, kegagalan di mana dia tidak mampu lagi untuk bisa mengendalikan situasi kondisi bahkan orang-orang sekitar. Nah, seperti itu. Bahkan di sini ada juga dia mengalami kegagalan dari segi usaha atau pekerjaannya ya guys ya. Yang sekarang ini usaha atau pekerjaannya ini menurun ya, atau sepertinya tidak lancar gitu ya guys ya. Ada masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi ya. Di sini benar-benar aku melihat adanya kegagalan, konfirmasi kembali oleh Five of Cups ya, yang mana dia bersedih karena apa yang dia usahakan saat ini ya, atau kemarin-kemarin yang dia upayakan untuk bisa menghasilkan itu mengalami kegagalan ya guys ya. Akhirnya tidak berhasil gitu ya guys ya. Dia sangat kecewa sekali gitu ya. Dan dia lagi-lagi di sini menyalahkan dirinya sendiri dan kamu gitu ya. Seolah-olah ini gara-gara kamu gitu loh guys ya. Gara-gara kamu memutuskan koneksi dengan dirinya. Karena orang ini kan semacam benalu atau parasit gitu ya guys ya.
yang mana dia pengen nempel ke kehidupan kamu, tapi kamu terlanjur tahu gitu ya guys ya, tipu dayanya, tipu muslihatnya, makanya dia nggak bisa masuk lebih jauh ke dalam kehidupanmu, dan di situ dia merasakan kekecewaan yang sangat besar ya guys ya, sehingga orang ini hari-harinya sepertinya lantang-lantung gitu ya guys ya, lantang-lantung nggak jelas ya. Orang ini seperti udah jatuh ketipan tangga pula ya. Dia sudah sakit hati ya karena kamu putusin atau karena kamu cut off koneksi ya. Ditambah dia kehidupannya ini makin hari makin merosot atau menurun ya guys ya. Dimana dia mengalami kegagalan-kegagalan, entah itu dari segi hubungan ya, membentuk hubungan baru lagi dengan orang-orang sekitar, tapi orang-orang sekitar kayaknya udah nggak percaya deh dengan dirinya ya. Dan dia juga mengalami kesulitan ini ya, dari segi pekerjaan atau usaha, yang mana usaha atau pekerjaannya ini banyak mengalami kegagalan, dan ini berefek atau berdampak pada perekonomiannya ya. Di sini kondisi ekonominya ini benar-benar morat-marit ya guys ya. Coba lihat, dia termenung sedih ya, melihat di sini perekonomiannya menurun drastis gitu loh guys ya, karena kan pekerjaannya ini mulai mengalami gangguan-gangguan ya, yang mana ada kegagalan-kegagalan ya guys ya, dan itu tentunya berdampak pada kondisi ekonomi atau finansialnya yang juga terganggu ya. Di sini dia mengalami penurunan dari segi finansial atau ekonomi ya. Dia banyak melamun, banyak bersedih ya. Dan itu tambah bikin dia sakit hati ya guys ya. Apalagi dia melihat kehidupan kamu yang sepertinya makin hari makin membaik. Di sini dia tambah sakit hati ya guys ya. Orang ini makin sakit hati sehingga orang ini sampai-sampai tidak menafsu makan ya, gara-gara kamu ya guys ya. Gara-gara melihat kamu, kehidupan kamu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ya, tidak sesuai dengan keinginan dia gitu loh guys ya. Karena awalnya dia terlalu pede gitu ya, atau terlalu percaya diri bahwa kamu nggak akan mampu berdiri sendiri tanpa dia gitu loh guys ya. Kamu nggak akan bisa untuk memiliki kehidupan yang baik tanpa dirinya gitu ya. Dia kepedean ya. Sepertinya nih orang memang narsis ya guys ya, karena dia sangat pede sekali ya, memiliki pemikiran bahwa kamu nggak akan mampu memiliki kehidupan yang lebih baik ketimbang dirinya kalau tidak bersama dengan dirinya gitu loh guys ya. Seolah-olah dia ini orang penting kayak gitu ya, tapi kenyataannya, pada faktanya, realitanya ya, justru kamu mampu berdiri sendiri, berpijak di kakimu sendiri untuk menciptakan kebahagiaan serta mendapatkan kebahagiaanmu itu dengan kemampuan yang kamu miliki. Dan itu benar-benar bikin orang ini merasa sakit hati dan tidak terima, sampai-sampai orang ini kayaknya tuh nggak nafsu makan gitu loh guys ya, karena mikirin kamu ya, mikirin kehidupan kamu. Dia semakin dihantui atau ditakuti rasa takut kalau kamu itu hidupnya lebih berjaya daripada dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Oke, semua zodiak ada di sini ya, semua elemen ada di sini. Namun di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Oke, di sini ada kindness and ada respect. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Tetaplah kamu menjadi orang yang baik hati walaupun kamu pernah tersakiti. Tetaplah kamu melakukan hal-hal yang baik dan menebarkan kebaikan walaupun kamu memiliki pengalaman pahit di masa lalu yang tidak menyenangkan, yang mana memberikan luka batin kepada dirimu ya, yang mana pernah membuatmu mengalami rasa sakit dan meninggalkan luka batin di dalam hatimu. Namun apapun itu, jangan sampai membuat dirimu merubah kebaikanmu ya, merubah kualitas terbaik yang ada pada dirimu ya. Pertahankan hal-hal yang baik, tetaplah menjadi pribadi yang baik, tebarkanlah kebaikan di muka bumi ini karena kamu memang pada dasarnya adalah orang yang baik. Hanya saja lingkungan dan orang-orang sekitar yang toksik, yang berperilaku tidak baik, yang berusaha untuk
menggoyahkan imanmu dan berusaha untuk merubah persepsimu, cara pandangmu terhadap dunia ini, ya. Namun tetaplah kamu berusaha untuk jadi diri sendiri dan mempertahankan hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu. Jangan sampai perilaku-perilaku toksik dari orang-orang toksik dan lingkungan yang toksik itu memberikan pengaruh yang negatif terhadap diri yang bisa mengubah kepribadian baikmu itu, ya. Tetaplah menjadi sosok yang baik yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar. Kamu hanya perlu berbijaksana, ya. Bersikap bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu atau memberikan tanggapan atau feedback terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Pengalamanmu memberikanmu pelajaran, pencerahan agar kamu bisa menggunakan kebijaksanaanmu dalam berperilaku atau dalam memperlakukan orang-orang sekitar. Jadi kamu tetaplah jadi orang yang baik, tapi jangan sampai mudah dibodohi. Itu saja, iya. Jadi pertahankan saja hal-hal yang baik dan sifat baik yang ada pada dirimu, ya. Tapi bukan berarti kamu baik terus bisa diperlakukan semena-mena dan dibodohi sama orang. Tidak juga seperti itu, ya. Tidak seperti itu, ya. Tapi berperilakulah baik, tetaplah melakukan hal yang baik untuk dirimu dan orang-orang sekitar. Namun kamu harus lebih selektif dan lebih bijaksana dalam memberikan kebaikanmu itu sesuai dengan porsinya. Jangan overdose dan lihat situasi, kondisi, serta lihat siapa orang yang terkoneksi dengan dirimu, ya, agar kamu tidak mudah dimanipulasi atau dibodohi orang. Seperti itu, ya. Baik boleh, tapi bodoh jangan, ya. Berperilaku baik, tapi tetap gunakan kecerdasanmu, ya. Sehingga itu bisa membuat kamu tetap balance, menjadi orang yang baik, tapi baik yang cerdas, baik yang memiliki pemikiran yang mantap, yang bisa membuat kamu memiliki kehidupan yang seimbang dan membuat dirimu merasa lebih baik dan bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya lagi buat kamu ada respect. Hargailah, syukurilah apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu terima saat ini. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang ngiler dengan kehidupanmu, yang menginginkan memiliki kehidupan seperti yang kamu miliki saat ini. Jadi kamu jangan pernah merasa kurang, jangan pernah merasa kalau kamu itu tidak memiliki kecukupan dalam hidupmu, ya. Karena itu hanya akan membuat dirimu semakin jauh daripada rasa syukur, ya. Justru sebaliknya, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta karena telah memberikan kamu kehidupan yang layak. Setidaknya sampai detik ini kamu bisa hidup dan memberikan kehidupan bagi orang lain juga, ya. Mungkin saja kamu saat ini adalah tulang punggung keluarga yang mana kamu memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitarmu, keluargamu, orang-orang terkasih yang ada di dekatmu, ya guys, ya. Yang mana itu kamu perlu syukuri dan hargai setiap pencapaianmu, setiap apa yang sudah kamu usahakan, apa yang kamu sudah kerjakan, ya. Kamu berprestasi. Sekecil apapun pencapaianmu, prestasi kamu, itu adalah hasil jerih payahmu, ya. Itu adalah bagian daripada kerja kerasmu yang perlu kamu hargai. Kamu perlu menghargai dirimu sendiri, ya. Karena bagaimana orang lain bisa menghargai dirimu kalau kamu sendiri saja tidak bisa menghargai dirimu sendiri, ya. Kamu bisa menghargai dirimu sendiri dengan menjauhkan dirimu dari orang-orang toksik dan hal-hal toksik serta lingkungan toksik yang bisa memberikan efek negatif dan merugikan dirimu, ya. Itu adalah salah satu cara menghargai dirimu. Kemudian kamu bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala apa yang telah diberikan di dalam kehidupanmu, dan itu adalah salah satu cara kamu menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Jangan pernah merasa kurang, ya guys, tapi selalu kamu merasa cukup dan bersyukur, dan itu akan membuat kamu merasa lebih tenang dan lebih damai dalam menjalani kehidupan ini. Karena dengan kamu terus bersyukur, maka Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan lagi ke dalam kehidupanmu. Semakin besar rasa syukurmu, maka semakin kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan menerima kebaikan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys, ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya!